Oke, jadi bagaimana episode ke-10 dari animenya Classroom of the Elite season kedua yang baru saja rilis gitu kan. Jadi kalau kesanku pertama itu Chibashira Sensei, harusnya sih Chibashira ya. Itu sus banget gitu kan. Padahal tuh aku pengen lihat momen-momen si Ayano Koji sama Hiyori itu lebih lama. Kenapa dicegat, dipanggil gitu kan buat ketemu si bapaknya. Dan dia ngomong-ngomong soal bapaknya si Ayano Koji gitu kan. Si bapaknya ini tuh ya kayaknya beda banget auranya di light novelnya sama di animenya. Ya secara pribadi aku rasa di light novel si bapaknya ini itu jauh lebih badass, lebih terlihat seram dan mengintimidasi pembacanya. Tapi kalau di animenya ya biasa aja gitu. Ya mungkin karena sudah baca light novelnya jadi dan juga beberapa banyak hal yang di skip atau bisa dibilang tuh dikompres lah, daripada di skip dikompres mengenai percakapan dari si ayahnya Ayano Koji atau bapaknya Ayano Koji sama si Ayano Koji juga di sini, dan bapaknya Arisu juga nimbrung tuh gitu kan biar lindungi si Ayano Koji. Nah, jadi ini menarik banget karena si bapaknya si Arisu tuh kan dia tuh ngelindungi si Ayano Koji karena memang berdasarkan sistem yang penerimaan di sekolah tersebut, di sekolah elit tersebut itu ternyata mereka tuh milih siswa-siswi di sana itu bisa masuk ke sana itu sejak lama banget gitu kan. Dan kemungkinan bapaknya si Arisu tuh juga nargetin si Ayano Koji untuk bisa masuk ke sana sambil ngelindungi dia lah. Jadi kalau menurutku yang bisa aku tangkap ya bapaknya si Arisu ini tuh pengen ngebuktiin mungkin ya atau membandingkan pendidikan yang ada di wet room sama sekolah yang sedang mereka bangun itu, apakah kalau siswa dari wet room masuk ke sana apakah bisa gitu kan memperbaiki mungkin kekurangan dari sekolah tersebut. Makanya si Ayano Koji tuh bisa masuk ke sana gitu. Dan ngomong-ngomong soal Matsuo itu juga disinggung di sini. Jadi Matsuo adalah orang yang mungkin berjasa bagi si Ayano Koji karena udah ngasih tahu mengenai sekolah elit tersebut. Dan uniknya di sini ayahnya dari Ayano Koji itu nggak bisa berbuat banyak lah saat si bapaknya si Arisu tuh datang gitu. Dan Chibashira Sensei tuh benar-benar sus banget. Jadi dia tuh punya namanya tuh udang di balik batu. Nah, jadi sambil memanfaatkan adanya Ayano Koji, dia tuh pengen naik ke kelas A juga. Ternyata sama aja sama Horikita gitu. Ya jadi di tahun-tahun sebelumnya itu dia nggak punya murid atau siswa yang bisa dibilang tuh bisa membawa dia ke kelas A. Jadi sekarang tuh tiba-tiba muncul begitu banyak siswa-siswa berbakat kayak Ayano Koji, terus ada si Horikita dan juga ada si Kei juga di sana, ada Kushida juga di kelas D, dan mungkin itu sedikit membuat si Chibashira Sensei ini tuh memiliki kans untuk bisa naik gitu kan. Makanya dia tuh paksa-paksa terus tuh Ayano Koji untuk bisa naik ke kelas A, kalau enggak itu diberhentikan. Tapi sayangnya sekarang si Ayano Koji udah punya kartu baru gitu kan, bapaknya si Arisu gitu kan. Jadi bapaknya itu bilang bahwa si Ayano Koji tidak bakalan dikeluarkan kalau dia sendiri itu tidak ngomong ingin keluar gitu. Jadi Chibashira Sensei nggak bisa tekan-tekan dia lagi atau ancam-ancam lagi si Ayano Koji. Jadi di sini Ayano Koji udah kayak ya udah, aku pengen nikmatin hidup selama sekolah di sini selama 3 tahun tuh dengan damai gitu kan. Makanya dia telepon si Kei terus ngomong bahwa dia nggak peduli lagi gitu kan soal konflik kelas, soal untuk maju ke kelas A juga dia nggak peduli karena menurut dia di kelas A, B, C, D gitu kan sama aja, yang penting dia bisa hidup dengan tenang gitu. Tapi sayangnya di sini si Manabu Horikita nggak ditampilin ya, mungkin karena keterbatasan di sini juga apa ya keadaan dari grupnya Ayano Koji juga singkat banget, dan yang penting tuh si Airi Sakura tuh udah mulai berani-berani ajak lor gitu kan. Dan yang paling masih menjadi misteri itu adalah kenapa si anak kelas A itu suruhan si Arisu tuh pantau-pantau Ayano Koji, dan itu bakal kita bahas nanti gitu. Dan ini menarik banget, jadi episode ke-10-nya benar-benar sentimental ya di bagian akhir ya. Jadi ini si Kei di buff abis-abisan gitu kan. Jadi hubungannya Kei sama Ayano di sini lebih ditonjolkan ketimbang Ayano sama si Hiyori gitu. Padahal kan harusnya di light novelnya si Ayano sama Hiyori itu lumayan chemistry-nya dapat lah di light novelnya karena sama-sama suka buku lah, suka baca gitu. Tapi di sini lebih dipentingin lagi daripada pembicaraan dengan ayahnya, lebih penting tuh hubungannya si Kei sama si Ayano Koji gitu. Dan di sini kayak ngomongnya Ayano Koji udah kayak mau capek banget, gak usah lah ngurusin kelas gitu kan. Itu kayak apa ya, kayak ngobrol sama si Kei tuh kayak orang pacaran tuh
tuh mau putus gitu kan. Ki aja tuh nggak menduga kalau si Ayano Koji bakalan memutuskan hubungannya sama si K gitu kan. Tapi si Ayano Koji juga bilang kalau ada apa-apa calling aja gitu kan, karena dia bakalan menyelesaikan masalah yang ada yang menimpa K gitu kan, karena masalahnya bakalan jadi benang penghubung lah untuk fightingnya nanti si Ayano sama si Ryuen nantinya gitu kan, karena itu berhubungan sama K yang dibully sama Ryuen gitu. Dan ya ini menarik banget karena ya patah hati lah kita di bagian akhir tuh, kayak apa ya, dibuat ini anime bukan anime psikologikal lebih ke anime romance yang kayak pasangan kekasih yang baru putus gitu kan, jadi sad boy gitu. Dia enggak gitu kan. Jadi ini menarik banget, jadi kita tunggu aja nanti dengan kehidupan normalnya si Ayano Koji nanti di episode ke-11 tapi itu tidak akan bertahan lama karena bakalan banyak konflik yang harus dia hadapi. Jadi si Lord ini nggak bisa hidup tentram gitu kan selama dia masih berada di sekolah elit tersebut gitu kan, karena banyak banget masalahnya di situ. Dan ngomong-ngomong soal penampakan soal scene dimana si Arisu sama Ichinose itu pergi bareng gitu kan, jadi kayak bestie gitu, itu bakalan jadi konflik yang ada di season 3-nya nanti di tahun depan rencananya, karena memang itu si Arisu tuh pura-pura dia itu sebenarnya tuh mau ngancurin si kelas B gitu kan, si kelasnya si Ichinose, karena pertarungan antara kelas D dan kelas C juga sedang berlangsung, jadi dia mau main-main lah ke kelas B gitu. Dan ya menarik banget, nanti kita bakal lihat kelanjutannya. Dan untuk pembahasan episode ke-11-nya nanti kita bakal coba bahas besok mungkin ya, seperti biasa sih subuh-subuh lah harusnya udah aku coba record. Tapi ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini menarik banget. Jadi bagian mana sih yang kalian suka? Kalau aku sih feel-nya dapat ya di bagian akhirnya saat si Ayano Koji ngomong sama K, ya aku mau berhenti untuk ngurusin kelas gitu kan, ada Horikita sama Hirata juga. Terus nggak tahu responnya si Horikita gimana nantinya, apakah dia bakalan memaksa Ayano Koji untuk tetap menjadi apa ya, orang yang bergerak di balik layar, atau mungkin si Horikita malah suka Ayano Koji karena dia udah mulai suki-suki tuh, karena dia tahu tuh banyak yang suki sama si Ayano Koji. Jadi ya ini menarik banget. Jadi intinya bagian mana sih yang kalian suka? Kalau aku sih bagian si Ayano Koji nelpon sama Ki ya, tentu saja sih itu yang aku suka, karena feelnya dapat banget. Sama di bagian si Hiyori tuh backsoundnya sama suaranya tuh benar-benar lembut banget, dan itu harusnya lebih lama. Kenapa Cabashira Shinsei itu manggil Ayano Koji gitu kan. Dan ya itu aja sih dulu untuk episode selanjutnya. Next episode yaitu episode ke-11 itu bakalan rilis nanti di hari Senin depannya, tanggal 12 September 2022. Dan itu udah masuk ke pertengahan volume 7-nya lah. Kita bakalan lihat nanti bagaimana si K mulai diincar sama Ryuen and the gangnya gitu kan. Jadi ya itu aja lah dulu mengenai video pembahasan atau review singkat dari anime Classroom of the Elite season kedua untuk episode ke-10-nya. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.